Beberapa hari menjelang hari pernikahannya, Ashifa Nuraini, adik pedangdut Ayu Ting Ting, dilarikan ke rumah sakit. Kabar itu diungkapkan langsung oleh Ayu melalui akun Instagramnya. Ayu mengunggah foto dan video yang memperlihatkan Syifa sang adik tengah menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Depok. Meski cemas dan prihatin, biduan bernama asli Ayu Rosmalina itu sempat-sempatnya bercanda dengan Syifa. Ayu mengkritik tubuh Syifa yang semakin kurus menjelang pernikahan. Pelantun lagu Sambalado itu seolah khawatir sang adik tak sanggup menjalani ritual prosesi pernikahan yang tentu saja menguras pikiran dan tenaga ekstra. Salam ya sama Dede, sehat selalu. Iya, dia lagi dikerubutin sama nih. Dia lagi disayang sama orang. Kita berdua yang sangat kita berdua yang paling marah banget sama Syifa kalau Syifa melanggar. Iya, tapi kita berdua nggak didukung. Tapi kita nggak didukung sama nih orang. Ini Dimas, amin Dimas, makasih. Ini orangnya. Tuh, yang selalu ngizinin Sipa. Makan pedas. Tapi giliran Sipa. Kalau udah sama mereka kita udah nggak bisa ngelawan ya kan? Giliran Sipa sakit marah-marah juga. Nih yang terutama nih. Tersangka ya nih. Tersangka biar yang suka bikin pedas. Yang suka bikin pedas. Tapi tadi dia makan mie ayam kan di sini. Terus? Bilang gini, ya, enak kayak tuh mie ayam ya. Enggak dikasih sih. Maksudnya apa sih? Cerita tuh harusnya ada nadanya. Iya, Jadi bisa endingnya pas. Ada klimaksnya tuh. Iya biasanya kan. Dia ada perubahan lah dia ya. Nggak ngasih lagi. Semoga kakak Siva cepat sembuh. Amin. Makasih Fitri. Thank you Fitri. Ayo. Nampak sehat dan ceria saat menjalani prosesi lamaran, 22 Januari lalu, kondisi Syifa terus ngedrop hingga perlu tindakan medis di rumah sakit. Sebagai kakak, Ayu sudah cukup bawel memperingatkan Syifa agar disiplin menjaga kesehatan, terlebih hari pernikahan tinggal menghitung hari. Pasalnya, sejak 4 tahun lalu, Syifa bolak-balik dirawat intensif karena punya penyakit asam lambung yang cukup parah. Kabarnya kondisi Syifa semakin parah lantaran saat asam lambung naik, ia masih saja menjalani diet ketat. Dalam percakapan di Instagramnya, Ayu mempertanyakan diet yang dijalani Syifa, tapi tak dijawab oleh sang adik. Udah seminggu kita ya Nan, Gara-gara tugas tidur di malam. ubin ya, Tidur Teh. di ubin, tidur di bawah. Coba. Nih dokter terdebes. Hai dokter. Welcome. Dokter, how are you? Pasti kangen dong sama aku. Yesterday we didn't meet loh. Dokter Darmawan. Alhamdulillah, Sip. Bismillah, insyaallah kita sama-sama baik. Amin. Besok bisa pulang. Yeay. Meski hari pernikahan adiknya sudah dekat, Ayu enggan membocorkan hari spesial bagi Syifa dan Nanda Fahrizal, calon adik iparnya. Tapi kemarin, tepat tanggal 2 Februari, Umi Kalsum, ibunda Ayu dan Syifa, seolah ingin membocorkan tanggal pernikahan putri keduanya. Istri ayah Abdul Rozak itu menulis, 18 hari lagi. Tak heran, netizen pun menebak 18 hari yang dimaksud Umi Kalsum jatuh pada hari Minggu 20 Februari mendatang. Kondisi komedian Tukul Arwana pasca menjalani operasi pendarahan otak masih bikin penasaran netizen. Pasalnya, tak banyak rekan artis yang diperbolehkan menjenguk Tukul. Bahkan Bunda Dorce Gamalama yang beberapa hari lalu ingin menjenguk Tukul harus menelan rasa kecewa karena tak diperkenankan oleh manajer dan keluarga Tukul. Padahal Bunda Dorce yang belum sembuh dari penyakit diabetes dan masih jalan tertatih dengan tongkat ingin memberikan support kepada sahabatnya yang tengah sakit. Lantas, apa yang membuat keluarga dan manajer Tukul terkesan begitu protektif terhadap Tukul? Bukankah dengan kedatangan sahabat, Tukul bisa terhibur dan semakin semangat melawan penyakit? Waktu kemarin-kemarin kan kita itu selalu berkoordinasi sama pihak dokter juga. Satu, Mas Tukul kan butuh istirahat yang sangat cukup gitu ya. Maksudnya istirahat beliau harus benar-benar terjaga seperti itu. Karena kalau ditengok nggak mungkin kan tidur kan, pasti dia akan bisa dibilang akan melek terus kan seperti itu. Jadi lagi pula dengan adanya COVID
itu juga menjadi bahan kita untuk bukan nggak boleh dijenguk, boleh sebenarnya, cuman kita sedikit membatasi seperti itu biar Mas Tukul konsen untuk recovery. Jadi kesannya nanti kalau misalkan kok nggak ada teman artis yang datang kan, itu kan sebenarnya kan bisa jadi blunder juga, padahal kan yang jenguk Mas Tukul itu tidak hanya rekan-rekan artis, jadi dari instansi pemerintah semua dan saudara-saudaranya. Itu kan saya harus atur, Mas, nggak mungkin kan di satu hari siang sore sampai malam ada yang nengok terus. Nah, Mas Tukul kapan istirahatnya? Untuk yang menjenguk saat kemarin-kemarin itu kan sempat Pak Haji Andre, terus Kang Sule, terus apa ya saya lupa deh. Ya pokoknya Maria Vania, terus juga mungkin ya minggu-minggu ini Kang Pepi sih yang mau jenguk Mas Tukul. Hanya saja kita itu agak lumayan lumayan membatasi untuk yang menjenguk karena kondisi yang lagi COVID ya meningkat. Jadi memang prokesnya memang kita sangat jaga untuk rekan-rekan yang mau menengok Mas Tukul. Kayak misalkan kita akan meminta hasil swab antigen atau PCR 1 hari sebelum datang ke menengok Mas Tukul gitu sih. Ya, sejak menunjukkan perkembangan di bagian saraf motoriknya, tim dokter berusaha mempercepat penyembuhan Tukul dengan memberikan terapi intensif. Dalam 1 minggu, 6 kali Tukul menjalani fisioterapi untuk melatih otot kaki dan tangan, juga semua saraf di otak yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Pasalnya, pasca operasi, Tukul sempat tak bisa melafalkan kata selama beberapa bulan. Saat ini pun, Tukul belum mampu berdiri tegak tanpa bantuan alat penyangga. Oke, mungkin saya mau update kesehatan Mas Tukul atau kondisi Mas Tukul saat ini di tanggal 1 Februari ya teman-teman ya. Februari ini ya alhamdulillah sih Mas Tukul ada progres, ada kenaikan yang lumayan signifikan untuk Mas Tukul itu sendiri. Jadi kayak mungkin yang beberapa artis pernah datang dan menyampaikan memang benar. Jadi memang Mas Tukul masih untuk bicara memang masih agak susah. Yang kedua memang geraknya juga masih terbatas. Cuman untuk beliau berdiri, beliau konsentrasi dan tahap pengenalan beliau sudah sangat lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Fisioterapi, iya. Kalau jadwal fisioterapi sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi seminggu itu 6 hari terapi di rumah, ada 3 hari terapi di klinik. Fisioterapi, okupasi sama bicara. Jadi yang untuk bicaranya, untuk melatih memang Mas Tukul bicara dan mengunyah dan menelan. Sama yang kemarin di foto itu yang robotik itu sih. Oke, untuk saat ini Mas Tukul sudah berangsur-angsur juga membaik untuk makannya beliau. Cuman untuk makan tuh masih yang halus-halus kayak mungkin nasi tim atau bubur atau segala sesuatu yang lembut gitu, kayak buah-buahan pun yang lembut. Hampir 6 bulan menepi dari industri hiburan, Tukul mengaku kangen suasana syuting. Sayangnya, kerinduan Tukul pada dunia membesarkan namanya harus terpendam lama karena proses penyembuhan penyakit yang dideritanya tak secepat penyakit lainnya. Karena otak adalah pusat semua saraf dan pergerakan manusia, masa penyembuhannya tidak bisa diprediksi. Tak heran beberapa waktu lalu, banyak netizen yang pesimis dengan kesembuhan Tukul hingga muncul berita hoax yang menyebut komedian bernama asli Tukul Rianto itu meninggal dunia. Lantas, apa kata sang manajer ketika artis kebanggaannya diisukan meninggal? Handphone saya nggak berhenti. Kenapa saya habis sama Mas Tukul, tiba-tiba ada berita itu? Karena emang ya berita hoax kan tidak bisa dibendung ya teman-teman, dan ya, saya tidak menyalahkan semuanya dan saya harus melakukan konfirmasi. Saya bilang enggak, Mas Tukul baik-baik aja. Sampai saya ngobrol ke kalau Kakak Vita dan Jovan mah cuek aja lah, biarin lah gitu. Nggak usah diurusin gitu. Malah saya yang kadang ini nyebelin banget sih gitu ya. Cuman tapi ya saya coba ngobrol sama Mas Ega,
jawaban beliau udah mas biarin aja, apa ya udahlah cuekin aja, udah ya, sudah sangat terbiasa dengan berita-berita seperti itu. Memang sih kemarin yang video itu waduh gitu. Kalau saya pribadi mungkin saya kecewa, cuman udahlah, nggak, karena anak-anaknya Mas Tukul juga biasa aja sih, nggak ada yang harus di komen oh iya Mas Tukul tuh kangen setiap hari ya, beliau pasti kan nonton TV. Beliau pasti kan ya punya rasa kangen kan, beliau kan belasan tahun maksudnya menjadi artis bisa bilang gitu, menjadi apa komedian kan, dari beliau tahun, cerita sama saya sih tahun 90-an beliau merintis sampai akhirnya meledaknya video klip Joshua itu, sampai memang program talk show-nya itu. Menyampaikan sih enggak, cuman terlihat dari apa sih, kadang saya kan nonton YouTube bareng tuh sama beliau, saya sendiri yang ngomong pakai bahasa Jawa ya teman-teman, saya ngomong piye mas, kangen toh, ayo mari gitu, gimana mas, kangen kan, ayo sembuh, nanti kita syuting lagi, job lagi. Dia kan suka bilang iya mau job gitu, berarti emang itu sih yang dia kangenin. Dia pakai isyarat, oke nih terus gini,